Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Bapak dan Ibu, salam dan bahagia selalu ya. Salam dan bahagia. Dan Oke, selamat sore juga untuk Bapak Matias Krispatana selaku pengajar praktik. Baik, hari ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan ruang kolaborasi di sesi 2 ya Bapak dan Ibu. Saya share screen terlebih dahulu. Baik, jadi untuk hari ini sebelum kita memulai kegiatannya, mungkin alangkah sebaiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Kami persilahkan kepada Pak Indra untuk memimpin kegiatan doa kita pada sore hari ini. Silakan Pak. Terima kasih Ibu, izinkan untuk memimpin doa. Jadi kawan-kawan sekalian, biar berkah kegiatan kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Pak Indra. Semoga kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik Bapak dan Ibu, untuk hari ini kita sudah berada di sesi kedua. Ya, hari ini kita akan presentasi hasil kelompok. Sudah siap semua? Sudah selesai tugasnya? Sudah Ibu. Sudah, alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita ya. Untuk agenda kita hari ini, yang pertama pembukaan, nanti ada dilanjutkan dengan presentasi kelompok, itu waktunya 95 menit. Kemudian tanya jawab dan penguatan, dan yang terakhir penutup. Nah, untuk membangun semangat kita bersama, mari sama-sama kita ice breaking terlebih dahulu ya. Silakan di sini ambil posisi duduk supaya Bapak dan Ibu bisa bergerak dengan bebas. Oke. Dulu Bapak dan Ibu, sudah semangat semua ya? Semangat Bu. Sudah. Alhamdulillah. Oke, baik. Untuk tujuan kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu CGP dapat mendemonstrasikan pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi dengan CGP lain. Nah, jadi nanti silakan dipresentasikan hasil diskusi tentang kasus-kasus ya kemarin ya, ada beberapa kasus yang sudah Bapak dan Ibu analisis sebelumnya. Nah, untuk kesepakatan belajar kita hari ini sudah ada 6 poin untuk kesepakatan belajar yang kemarin. Untuk hari ini apakah ingin ditambahkan lagi Bapak dan Ibu untuk kesepakatan belajar kita atau cukup? Cukup Bu. Cukup ya. Cukup, kita lanjutkan ke presentasi kelompok. Ya. Jadi nanti untuk masing-masing kelompok itu diberikan waktu maksimal 20 menit untuk melakukan kegiatan presentasi. Kemudian nanti selama presentasi itu silakan di-share screen bahan presentasinya supaya nanti teman-teman yang lain bisa melihat seperti apa hasil diskusi Bapak dan Ibu. Nah, ketika ada yang presentasi, semua peserta wajib ya mendengarkan, aktifkan kameranya supaya kita bisa sama-sama melihat karena kehadiran dan keaktifan Bapak dan Ibu semua akan dinilai seperti itu. Kemudian setelah presentasi, nanti peserta lainnya akan memberikan umpan balik. Nah, umpan balik ini nanti silakan Bapak Ibu tuangkan dulu dalam link Jamboard ya, yang nanti akan saya kirimkan ke chat. Nah, di situ ada 3 pertanyaan. 3 pertanyaan.
Bapak dan Ibu jawab di sana, kemudian nanti bisa dituangkan juga secara langsung ketika kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Tuh, linknya sudah saya share ya, Bapak dan Ibu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita mulai kegiatan presentasi? Cukup? Cukup, Bu. Cukup. Baik, kalau sudah cukup, kita lanjutkan untuk presentasi. Silakan dari kelompok 1, Ibu Desi. Sudah siap, Bu Desi? Siap, Bu. Oke, silakan Bu Desi. Yang lainnya juga siap ya. Silakan dibuka Jamboardnya untuk memberikan umpan balik nantinya. Oke, silakan Bu Desi. Udah muncul, Bu. Oke, sudah Bu. Silakan. Baik, kami akan membacakan, saya mewakili dari kelompok 1 mengenai tugas 1.4, yaitu pada ruang kolaborasi sesi 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok kami. Oke, di sini mengenai kasus 1, yaitu tentang permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Santi, permasalahan di kelasnya. Jadi Ibu Santi sakit, kemudian dia harus mencari guru penggantinya, maka di sini ada Ibu Eni yang menggantikan beliau, sementara Ibu Eni adalah guru baru di sekolah tersebut. Nah, ketika kegiatan pembelajaran, ada anak-anak yaitu Pipi dan Natali. Di sini dia menggunakan kesempatan karena menggunakan guru pengganti, dia bersikap seenaknya, tertawa, tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Nah, kemudian Ibu Eni mencoba menyapa dengan ramah sambil mengingatkan agar mereka tetap fokus pada pekerjaan. Namun, Pipi dan Natali malah masih tertawa dan menganggap bahwa santai saja. Mereka tidak mendengarkan, bahkan tidak mengerjakan tugas tersebut, malahan mereka mengobrol. Nah, keesokan harinya Bu Santi memanggil Pipi dan Natali dan menanyakan tentang laporan dari Ibu Eni tersebut. Nah, Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Pipi dan Natali sempat ragu dan mereka membela diri. Mereka tidak langsung mau mengakui kesalahan mereka. Namun pada akhirnya mereka juga mengatakan akan meminta maaf. Nah, Bu Santi di sini bersikap memberikan tanggapan bahwa tindakan itu boleh dilakukan bila mereka bersungguh-sungguh ingin meminta maaf. Jadi harus dari hati, bukan hanya sekedar omongan saja. Namun di sini Bu Santi menanyakan kembali apa yang bisa mereka lakukan menggantikan rasa tidak hormat kepada Ibu Santi. Nah, baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama-sama di dalam kelas dan mereka akan berusaha memperbaikinya. Nah, kemudian mereka Bu Santi, Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-temannya ya, yang terkait dengan penerapan keyakinan kelas. Dan mereka juga memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila ada waktu ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti dari hasil diskusi kelompok tersebut. Nah, langkah restitusi yang di sini yang diterapkan oleh Ibu Santi itu sudah menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilitas identitas, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Yang pada akhirnya apa yang sudah diusulkan tadi berjalan dengan baik, sudah sesuai, kemudian sudah ya pada intinya di sini Bu Santi sudah menerapkan apa yang sudah kita pelajari bersama, yaitu mengenai segitiga restitusi. Terima kasih Ibu, itu dari kelompok kami. Oke, baik. Luar biasa sekali presentasi dari kelompok 1. Berikan aplaus dulu Bapak dan Ibu. Oke, ya jadi dari kasus Bu Santi ya. Oke, mungkin kita lihat dulu link Jamboard, apakah sudah ada yang boleh di stop dulu Bu Desi ininya, share screen-nya. Oke Bu. Ya, baik, kita akan lihat hasil link Jamboard yang sudah
teman-teman kerjakan ya. Baik, nah di sini hal yang paling menarik yang ditemukan. Nah, di sini ada yang menjawab disiplin positif, kemudian segitiga restitusi, ya. Oke. Dari jawaban yang Bapak dan Ibu kirim, coba disampaikan secara langsung mengenai yang segitiga restitusi. Silakan kepada Bapak atau Ibu yang ingin menyampaikan hasil umpan baliknya. Ya, Bu, saya, Bu. Oh ya, Bu Puji, silakan Ibu. Iya, jadi menurut saya, Bu, ya, mengapa pada minggu ini yang menarik adalah pendidikan. Mohon maaf Bu Puji, suaranya kecil. Coba tolong agak dibesarkan sedikit lagi. Kalau sekarang sudah jelas, Bu? Nah, ya, oke, bagus. Ya, terima kasih Bu Tri. Ya, jadi menurut saya hal yang menarik dari modul ini adalah segitiga restitusi. Mengapa? Karena menurut saya ya segitiga restitusi itu tidak melabelkan ya orang yang mengalami kendala. Misal siswa, ketika siswa mengalami kendala atau melakukan sesuatu yang kita anggap salah, maka mereka tidak dilabel sebagai orang yang salah dan mereka tidak merasa lalu segitiga restitusi ini kita belajar untuk melakukan pengendalian emosi. Jadi meminta kepada siswa itu untuk menyadari apa yang telah mereka lakukan. Kemudian bagaimana dampak dari apa yang mereka lakukan, apa perasaan orang yang menjadi kita, kemudian apa yang akan mereka lakukan untuk perbaikan selanjutnya. Sehingga dengan segitiga restitusi ini ya siswa itu menyadari dengan sendirinya, jadi tercipta motivasi intrinsik dari dirinya untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Puji ya. Jadi di situ ada langkah-langkah bagaimana supaya siswa itu bisa menyadari, gitu ya, menyadari. Oke, mungkin ada yang lain. Ini ada yang menyampaikan keyakinan kelas. Nah, di situ adalah hal yang menarik nih. Apa yang menarik menurut Bapak dan Ibu terhadap keyakinan kelas? Silakan Bapak Ibu. Oke, silakan Pak Matias. Baik Bu, ini paradigma yang memang harus segera kita ubah dari apa yang menjadi kebiasaan di sekolah. Jadi di kelas hendaknya disusun untuk keyakinan kelas yang bersumber dari atau melibatkan dari anak-anak, supaya tidak hanya menjadi peraturan yang hanya dari satu pihak saja, sehingga nanti akan membutuhkan motivasi anak untuk belajar dari dirinya sendiri. Terima kasih Bu. Oke, jadi gitu ya, terima kasih Pak Matias. Jadi ada perbedaan ya Bapak dan Ibu ya antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, oke, kalau menurut Bapak Ibu, perbedaan di sini tuh apa gitu yang menjadi perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas? Silakan Bapak Ibu. Saya Bu. Oke, silakan Ibu. Kalau menurut pendapat saya, kalau peraturan dia lebih ke perorangan atau memang sudah ditentukan secara khusus seperti itu Ibu. Jadi kalau keyakinan berdasarkan kesepakatan bersama. Terkadang peraturan itu hanya dibuat oleh satu atau beberapa orang yang memang tidak ada kesepakatan seperti itu. Jadi kalau keyakinan kelas memang diawali dari kesepakatan bersama yang kemudian diyakini bersama menjadi sebuah keyakinan kelas yang harapannya akan menciptakan budaya positif di kelas tersebut. Oke, alhamdulillah luar biasa sekali jawaban dari Bu Desi ya. Dan mungkin teman-teman yang lain juga sepakat ya Bu ya bahwa peraturan kelas itu seperti itu dan keyakinan kelas juga seperti yang dijelaskan oleh Bu Desi tadi. Oke, baik. Jadi alhamdulillah masing-masing dari kelompok sudah mempresentasikan hasil kelompoknya dan sudah diberikan umpan baliknya. Nah, jadi untuk lebih menguatkan lagi pemahaman kita, mungkin dari
Bapak PP kepada Bapak Matias untuk bisa memberikan penguatan supaya calon guru penggerak ini lebih memahami lagi. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Kita ketahui bahwa sebagai agen perubahan, Bapak Ibu CPP harus berani membuat perubahan di kelas sebagai wujud untuk pendidikan yang berpihak pada murid. Diawali dari membuat keyakinan kelas, yang didahului dengan kesepakatan kelas, dan mulai meninggalkan peraturan yang ditetapkan oleh satu pihak saja. Demikian, Ibu. Ya, terima kasih Bapak atas penguatannya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Kalau tidak, silakan Bapak dan Ibu tuliskan di kolom chat ya. Jadi, apakah Bapak dan Ibu seberapa Bapak dan Ibu memahami materi dari modul 1.4 ini? Apakah sudah paham, belum paham, atau cukup paham? Silakan Bapak Ibu tuliskan di chat. Seberapa paham Bapak dan Ibu mempelajari modul 1.4 ini? Oke, paham. Terima kasih Bapak Matias. Yang lainnya? Alhamdulillah sudah paham Ibu, namun saya harus banyak belajar lagi, terutama penerapan cukup sisa. Ya, jadi harus banyak-banyak pengimplementasian ya Bu Desi ya. Iya, Oke. Bu. Ya, alhamdulillah kalau sudah paham berarti kegiatan kita pada hari ini sudah berjalan cukup baik. Jadi Bapak dan Ibu untuk kegiatan belajar selanjutnya nanti silakan dibuka lagi LMS-nya ya untuk di bagian demonstrasi kontekstual. Nah, kemudian jangan lupa dicek ulang kembali, siapa tahu nanti ada tugas-tugas atau refleksi yang belum Bapak Ibu selesaikan ya. Kemudian kita akan ketemu lagi di sesi ruang kolaborasi, elaborasi pemahaman maksudnya, nanti bersama instruktur. Nah, sebelum kita tutup kegiatan kita pada sore hari ini, mari kepada Ibu Reni untuk memimpin doa untuk menutup kegiatan kita. Silakan Ibu Reni. Baik Ibu, mari teman-teman sekalian kita tutup kegiatan pada hari ini untuk sebentar menundukkan kepala, berdoa, mensyukuri atas apa yang kita dapat pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih. Oke, kita foto bersama dulu ya Bapak dan Ibu ya sebelum kita akhiri. Oke, silakan ambil pose terbaiknya, senyum, tetap semangat walaupun sudah harus kembali ke rutinitas sore hari. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk hari ini. Selamat beristirahat. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak PP yang sudah mendampingi kegiatan kita pada hari ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.